Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bismillahirrahmanirrahim. Jika narasaki pengajian badan pelajaran kita lagi hadis nomor 19 yaitu hadis ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi perintah kanjeng Nabi pertama kita kalau sampai jeneng pakon takok dekat Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta eka mansaos mereka kudu takok dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kan itu pasti ngaonenge ndek napa sae kelakuan sampai jenengan baik tepat dibian banyak orang badan yang kamu baik Allah Allah makanya haitsu ma kunta takut ya Allah jika tuh naik masas. Seterusnya dari kanjeng Nabi wa adbi sayyi'ata al-hasanata. Kalau sampai jenengan kanjeng Nabi pakon apa? Menabi marek kelero ngelakuin kesalahan, ngelakuin dosa, kelero ngelakuin kemaksiatan, soro noro aki apa? Noro bunte aki kebagusan. Jadi mun marek kelero sampai maksiat kelero, ya Allah kelero kok goreng gini, sebenarnya mahrum dosa kok. Lah mun marek kelero ngelakuin dosa kan apa? Soro noro bunte aki kebagusan. Kenapa kebagusan dari itu? Hajat sedekah. Atau sholat sunat, sholat fardu, puasa sunat juga, puasa fardu istighfar, banyak masa istighfar, astagfirullahaladzim, mereka termasuk hasanah, dzikir, sholawat, baca Al-Quran, kali itu baca, elakuan ini, kali itu hasanah kali itu, nah kali itu bisa ngelpur tampuha kan iso kadita bisa ngelebur dekat dosa sekeliru kelaku tidak kan itu kebagusan kan itu bisa ngelebur dekat dosa al hasanat yudhibnas sayyi'at kebagusan kan itu bisa ngelangake dekat dosa nanti artinya bisa ngelangake dari buku catatnya malaikat buku catat malaikat itu kan sampai ngelakuin dosa itu les begitu ngelakuin kebagusan maka terhapus buku catatan amal sebagai kecubaan dari itu. Maka dari itu, tore banyak ngelakukan kebagusan. Jadi saya berarti ngelebur dosa kadito kinayah. Kadito kinayah, kadito debu saya tak semestena. Kadito kinayah daripada apa? Artinya tak seksa sebenarnya. Walaupun dosa itu tetap badan yang catat para malaikat, tapi tak seksa aku sebenarnya. Jadi kebagusan tadi itu bisa ngelebur dekat dosa. Dosa sela lebet atau dosa seelah konen. Jadi kebagusan kan itu, kecubaan kan itu, bada kecubaan sedusa kan itu, bada dosa sekenek, bada dosa seraja. Mon dosana, mon hasanat, senisbat lagi bisa ngelebur dekat dosa raja. Mon kebagusan kan itu, senisbat lagi saya bisa ngelebur dekat dosa raja, jika dia taubat maksudnya. Jadi selain banyak ngelakuin kebagusan juga kudu taubat khusus dan misalnya taubat dari ngenom homer lah nika kudu beda taubat nika tak cukup ngelakuin kebagusan tok mau cuman ngelakuin kebagusan tok sedekah puasa sunat sholat sunat nika tak bisa ngelebur nika dosa seraja maka harus disertai kelebihan taubat tapi
bisa ngorangin walaupun tak sampai tobat tapi banyak melakukan kebagusan mereka bisa ngenteng lagi mereka dosa kan itu. Nah, tapi mau dosa kene kan itu bisa lebur cukup lebih tobat kok bisa kon menabi dosa kene. Tapi banyak ngelakuin kebagusan nyawa ndak kemaksiatan seraja dosa seraja walaupun tak tobat cukup ibadah selalu ibadah tak teman elak ibadah farduna mereka juga bisa walaupun tanpa tobat menabi dosa kan itu dosa sekali. Riwayat tadi beda riwayat dari beda orang ya, beda riwayat mereka beda orang saya nyaman nabhan. Orang nyaman nabhan mereka muka tuku, keduan tuku korma. Muka tuku pas saya jual mereka korma, maka nyaman atamar, saya jual tukang jual korma. Lah mereka pas tuku mereka kedatangan orang bine rati. Orang bina rajin tapi bina orang bina lain ya kan rajin melea korma. Akhirnya orang yang sadik tuku ini kan ngocak seneka. Apa gue sebagian tuku ria area bagus. Orang yang saya lebur ya lebih bagus daripada sebagian tuku ria. Artinya ngerayu dek anak bina kan sini kan ngerayu dek anak bina kan. Nah, akhirnya pas begitu anak bini mereka rayu kan yang lebu dalam tuku sampai akhirnya terjadi musibah seraja itu orang yang di tuku ini pas sampai kenapa berpelukan gelu jom-joman tapi tak sampai ngelakuin perzinahan tak sampai ngelakuin zina bukan cuman jom-joman tuh satu gelu tuh akhirnya pas sadar orang kata ya Allah kok ngelakuin dosa. Akhirnya pas sowan kana laki mereka sanjit tubuh mereka jaga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bujuk Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ini usibtu haddan fa aqimhu alayya. Kanjeng Nabi kula kena musibah, kula nglakoni dosa Kanjeng Nabi. Kula nyom orang binek lain, nyelu orang binek lain. Tore opon kula Kanjeng Nabi, hat kula Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi berpaling tak ngereken Pak. Jadi boleh saya tak ngereken mereka. Akhirnya kiasan Kanjeng Nabi. Maka akhirnya Sayyidina Umar ngocak deka kanak laki mereka. Laqad satarakallah law satarta nafsak. Ongku Allah nutup dek kakek, umpama kakeknya nutup dek abal cibi, umpama tak sampai muka aib bahasa. Akhirnya entar boleh kan Kanjeng Nabi. Entar boleh Kanjeng Nabi ulang-ulang Kanjeng Nabi. Torehat kula Kanjeng Nabi kula ada musibah kula marang ngelakuin maksiat Kanjeng Nabi. Torehat kula opong kula Kanjeng Nabi. Sampai ilibolian sampai akhirnya Kanjeng Nabi mereka pas nyeritaake setung cerita. Maka Kanjeng Nabi cerita seneka. Ya artinya mereka solusi dari Kanjeng Nabi mereka. Tawaddu wudu'an hasanah. Wudu kakek ya. Kakek wudu kakek wudu kelaban wudu saya fokus. Oh akhirnya Nabi. Akhirnya pun karena mereka wudu mereka salat sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun akhirnya gara-gara kak itu turun ayat wa aqimis sholata tarafayin nahar. Turun ayat pakon salat nadekake salat badan yang koncoan aben iki kan apa? Ki laku sareng sore. Artinya subuh, zuhur, asar. Gara-gara itu akhirnya turun ayat kali itu. Karena setelah elang sore, mereka kan malam. Wa zulufan minal lail. Dan bektoh daripada malam. Artinya bekto semak de aben iki kan itu apa? Maghrib, esah. Nah, jadi sholat maghrib, esah, subuh, zuhur, asar mereka innal hasanat yudhibnas sayyiat. Nah, ini kasih tahu bahwasanya kebagusan sholat zuhur, asar, maghrib, esah, subuh mereka kebagusan mereka.
yudhibna sayiat, kadita bisa ngelebur, bisa ngelangake nyepora dekat dosa-dosa sela ampun ekako. Pas akhirnya orang laki saya jual korma mereka matur dekat kajian Nabi. Alihada, napa kadita kabeh kula kajian Nabi. Maka kajian Nabi ada unjat. Arya kangku sekabine tang umat. Nah, makanya jak sampai elang sholat kalau sampai jenengan itu. Sholat itu lakonin terus karena sholatnya kan antara sholat sedang dan sholat selain kan nyepura dekat dosa-dosa kalau sampai jenengan. Beda yang hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu man tawaddoa sapana orang saya wudu hajat tang wudu terus mari dia orang dia salat zuhur maka wudu Kanjeng Nabi sempurna Pak artinya nggak tang wudu Kanjeng Nabi sempurna terus salat zuhur ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina sholati subhi maka dosa selama antara zuhur dan sholat subuh kan itu sepura sampai sholat zuhur dan ini kan mari sholat zuhur ini kan dosa seelakuin mulai mari sholat subuh sampai zuhur ini kan menabi berita ke darah dosa ini kayak sepura sepura wudhuun bener sholatnya bener tak rupa keburu tepat syarat rukunnya ini kayak sepura seterusnya juga Kanjeng Nabi tsumma sholal asar mari dia sholat asar ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina sholati duhur sholat asar maka dosa setekir lakonin mulai sholat duhur sampai asar mereka juga sepura sama Allah Subhanahu wa taala terus mereka maghrib saya kelaku dosa mulai asar sampai maghrib mereka sepura ada ngelakukan sholat maghrib mereka sholat kenapa sholat maghrib mereka sholat esah maksiat saya terkira kelaku mulai maghrib sampai esah mereka sepura seterusnya mereka mereka sholat subuh antara esah sampai subuh saya kelaku dosa mereka juga sepura makanya kira-kira salah apa maksiat tak ambu pas sholat tak ambu leder mah makanya umpama kita bisa 100% nih lagi maksiat tapi kita lagi sholat betapit mau sholat sampai ke bener khusyuk tepat sampai dengan sendirinya bisa nih lagi maksiat gak gitu karena sholat gak itu bisa sholat sebenar gak itu bisa nih lagi kemungkaran cerita akibatnya orang yang gak itu sowan dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang laki gak itu pas aja budak Gusti Kanjeng Nabi abdi neka banyak dosa ke Nabi, ane dosa raja abdi ke Nabi. Napa beda saya bisa nyepora, saya bisa ngalang lagi dekat dosa abdi neka ke Nabi. Maka ke Nabi ajabu, dan buka a'zam amis samawat. Apa dosa neka kaji lebih raja tepung langit? Maka orang itu aja dosa abdinya lebih raja ke Nabi dari langit ya. Maka kajian Nabi ada wala dan buka Allah ambil kursi apa dosa kajian lebih rajin daripada kursi Allah jawab orang kata kajian Nabi dosa abduna lebih rajin daripada kursi panjenengan maka kajian Nabi ada wala dan buka Allah ambil arsy apakah dosa kajian lebih rajin daripada arsy Allah maka orang kata ada budan li a'zam kajian Nabi aja dosa abduna seterusnya kajian Nabi ada dan buka alam amillah apa dosa kajian lebih raja dengan pengapuran Allah maka orang kali itu ada budak kajian Nabi punten kajian Nabi afullah a'lam pengapuran Allah kali itu lebih agung dengan dosa abdinya kajian Nabi maka kajian Nabi ada budak orang kali itu alaika bil jihad fisabilillah oh iya Mondo ya kakek kudu jihad ya, kudu perang apabila agama Allah. Maka orang tadi kau nabar, dari sekadar. Ya Rasulullah, ini lamin ajabin Kau nega termasuk orang yang paling takut aja Nabi, penakut bulan nega, takuan aja Nabi, tak bengal bulan ke perang aja Nabi.
Kula nika orang saya lemah, ate kula nika lemah, takuan kula nika. Mereka jawab. Maka kata Nabi, jawab. Ada bu boleh. Alek habis siang. Oh iya, muka kita bengal perang karena kakek takuan, wis kakek cukup bebenyak melakukan puasa sunat ya. Bebenyak melakukan puasa sunat. Maka oleh karena itu jawab boleh. Wallahi ya Rasulullah. Ma asba'u min khubzil qatl. Kula nika ada roti tu nika tak kenyang kata Nabi. Tak kuat kula nika puasa kata Nabi. Nabar boleh. Maka kata Nabi ada bu. Oh, manda iya. Alaika bi sholati fi jawfil lail. Manda iya kakek waktu bebanyak ngelakuin sholat malam ya, sholat sunat yang tengah malam. Maka orang kata itu aja wabda kabis kata Nabi. Kata Nabi, kula neka andi keluarga ge. Umpama keluarga kula neka bini kula, anak kula neka nyegen kula kabeh sholat subuh. Maka kula tak jaga kata Nabi. Tak bisa ya jaga, mon tedung neka mate. Jadi aja sholat malam gitu Nabi. Subuh neka kula elang lah. Tedung tak bisa jaga. Jadi tak bisa kata Nabi kula kata Nabi. Sholat malam neka. Maka kajian Nabi mesem lah. Maka kajian Nabi mesem, maka kajian Nabi ada bu. Dari akhir kajian Nabi kan mesem neka sampai napa gusten kajian Nabi ketengal. Jadi ngagep di dalam mawar ini. Maka terus kajian Nabi ada bu. Oh iya, mada iya deh. Alaika bi kalimataini khafifataini ala lisan. Oh iyalah mada iya kakek kudu mencari ya, maca du kalimat ya. Du kalimat ya ringan kang bicara, tak berek. Tapi berek dalam tempeng artinya gejer raja. Habibataini ila rahman. Ben kalimat dua dia paling kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa kata dia? Banyak macam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan banyak macam ni kesan. Banyak macam ni subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Juga air wataki bedanya hadis. Kajian Nabi Ajabu sapana orang semaca la ilaha illallah telo kalih dalam seareh maka la ilaha illallah kadito bisa nyepora bekas sekabina dosa seekelaku orang kadito badane areh kadito. Misalnya bada orang seareh semalam melakukan ngelakukan maksiatan beberapa kali senika tapi orang ini ahli baca la ilaha illallah telo kalih seareh. Maka dosa saya kelakuan dalam searahnya kan sepora. Kelakuan bacaan la ilaha illallah tadi toh telokan. Tapi kita cek ada lagi nekat, sampean Mbak. Kan bisa bantu kudu sholat tidak nekat. Juga dari Gusti Kanjeng Nabi Ajabu ma min rajulin yatahharu fayusinu tuhra. Ada orang yang saya wudu kelaban megusaki wudu. Megusaki wudu tapi sholat tak kelako sempurna wudu. Pas orang kali itu berangkat ke masjid, sholat ke masjid. Mon sholatnya langgar nih kan Pak, bina jongkok nih ada bida nih Pak, ada. Mon masjid baru bida. Kecuali mau sampai sholatnya jongkok tibi, nih masjid berjamaah baru bida lebih raja neng langgar. Tapi mon pada tibi, nih jongkok bina langgar ada. Tapi mau sholat yang masjid dah baru nih bida. Maka nanti contohnya neng masjid orang awudu kelaban sempurna kelaban bagus. Pas menuju ke masjid, dan mereka setiap langkah, setiap tengkak, seekelaku orang tadi itu mulai dari compon menuju ke masjid, kan? Setiap jangkanya, setiap langkahnya, kan Pak? Mereka catat genceran sareng Allah Subhanahu wa taala. Catat kebagusan, gencer setiap langkah. Mau sampai dari kantor ke masjid kan banyak langkah, kenapa? Berarti jauh udah masjid jen raja kejar. Nanya. Juga apa? Bisa ngakak dekat derajat orang kayak gitu, ngakak badannya swarga. Artinya orang saya ampo sholat di masjid itu kan kejarnya raja buat derajat itu aku di swarga ini kateki. Wa yahutu anhu biha khati'atan. Dan juga setiap langkah kayak itu bisa nyeporah, bisa ngelebur dekat dosanya orang tadi itu. Nah, itu orang yang mana setiap
berjamaah ke masjid kan. Nah, jadi rajin sangat kejarnya orang saya sholat di masjid kan itu. Juga beda riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Apa kelem kakek deko beritahu bareng sekama mau kakek ngelakonin dia Allah bisa nyepora dekat kesalahan kakek kapi. Dek kesalahan dek dosa-dosa kakek kapi. Ben bisa ngangkat derajat kakek gua aku ning swarga. Maka para sahabat aja, kita jangan nyepora ke Nabi apa Nabi. Maka kajian Nabi ajabu isbahul wudu ala makarih. Kita itu soro nyempurna aki wudu dalam keadaan setak nyaman. Kenapa? Tepak celep. Keadaan celep kan wegah saya wudu kan celep ya. Tapi walaupun celep tetap sempurna aki wudu kan. Nah, kan itu. Atau dalam kebenaran sakit bereng atau berderokan lah tetap melakukan wudu kalau belum sempurna. Yang nomor 2 itu apa? Wakasratul khutbah ben membanyak langkah tengkak menuju dekat masjid. Yang nomor 2 itu intidhar salat ba'da salat. Selalu ada tek salat, mari ngakon salat ada tek salat. Sampai mau salat maghrib ada tek asar sekali. Tak keluar tak leman dulu ada tek asar sekali. Saya terus mari salat zuhur ada tek asar. Mari salat asar ada tek maghrib. Nah nek telok kan itu bisa nyebabake dosa-dosa nak sepora juga angkat derajat juga kemudian surga sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pada keterangan apa? Macam-macam kebagusan saya bisa nyepora dekat dosa. Mereka kebagusan saya bisa nyepora dosa saya marah ekelako tapi bener dosa saya sebelum ekelako. Contohnya aja pasah Asyura. Pasah Asyura ini kan pasah bulan apa Asyura ya? Muharram ini sore tanggal 10 ini Asyura. Lah, itu mau pasah Asyura ini kan pasah sekalian ini kan dosa setahun selama mereka apa ini kayak semua rasa Allah Subhanahu wa taala. Juga beda amalan hasanat kebagusan saya bisa nyepora dosa saya ekelako berdosa saya durung ekelako. Iki kan itu pasah Yaumi Arafah tepat bulan Dzulhijjah nggih. Tepat bulan Dzulhijjah. Nah kan itu bisa nyepora dekat dosa saya klebet juga dosa saya bekal ekelako. Artinya saya umpama orang kan itu saya durung ekelako umpama mare pasah kan setahun sebelumnya kan sepora. Umpama sampean kelero nglakoni dosa, nah kata itu oleh sarang malaikat kan. Tak itu oleh sarang malaikat kan. Tapi ki jek madu lagi bola mare pasah pas moro sampean nglakoni nyaman dosa aja. Dan mereka napa? Kebelasnya Allah tapi jek salah guna aki juga beda riwayat khoslatani la yuhafidu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Ya bagi Nabi beda beda dua bacaan kelakuan. Mereka Nabi orang kali itu bisa ajaga selalu ngelakonin dua perkara kali itu, maka orang kali itu pasti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iki ada don apa? Konek gampang. Tapi kapan jadi Nabi? Walaupun gampang tapi didik saya ngelakuin yang tadi itu. Kenapa nih? Itu orang saya selalu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi mereka mari sholat. Nah, mereka tuh keterangan mereka mari sholat mereka 10 subhanallah 10. Tapi saya berlaku neng kantor mereka ben mari sholat baca ping 33 nih. Mereka tuh 10. Pas pada mereka baca takbir Allahu Akbar juga ping 10. Juga baca alhamdulillah ping 10. Nah mereka 10 kan 30 ya. 30 dikalikan 5. Kali lagi 5 bekto.
Mereka jumlahnya berapa? Satu seket. Jumlahnya satu seket. Yang colok ya kan, hitungan colok ya kan, jumlahnya satu seket. Tapi dalam tempengna kenceran kak itu 1.500. Kencernya 1.500 kenceran aja. Emang mau tak ngelakuin kan itu. Nah juga menabi pada orang yang ngelakuin kan itu. Menabi ate dunga lah, mereka menabi ate dunga, menabi asarena, mereka meca apa? Alhamdulillah, tolong kali. Pas meca subhanallah ping 30 kali. Terus meca Allahu Akbar ping 34 kali. Eceng kebagi 100. Eceng kebagi 100. Tapi saya berlaku neng kantor Nabi Muhammad salat itu 30 pas 34 kali. Jadi lebih banyak dari kali itu. Nah ini kata saya terang lagi menabi ate bunga meca subhanallah bihamdi tolo pas meca alhamdulillah tolo pas Allahu Akbar kena aki 34 jadi 100. Nah kali itu neng lesan neka 100 kali. Tapi dalam kencerna tembangan kenceran kali itu kencer 1000. Neka aja nih. Neka tore amal lagi Nabi asarena mecakan itu subhanallah bihamdi ping 30 alhamdulillah ping 30 Allahu Akbar 34. Neka kerjanya dalam tembangan kali itu 1000. Banyak kan? Terus wa khaliqin nas seterusnya sebenarnya kajian Nabi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Siapa Nabi? Kaulisan panjenengan perintah sareng kajian Nabi soron apa? Berbuat dekah manusia. Berteman apolong di manusia itu ada soron ngangkuin apa? Pekerteh sebagus. Kudu ngangkui akhlak sebagus. Artinya apa? Karakter kebiasaan sebagus, betek sebagus. Jangan sampai membiasakan andi betek setak bagus. Andi karakter setak bagus. Jadi setiap apolong bisera ada bu bisera sorong ngakui akhlak sebagus. Akhlak sebagus saya kesenengan di orang. Cuma ngomong alos terus senyum bener aja orang tok rasa terus selalu ngajak dia kebagusan merik dia kebagusan nasihat juga wakafu adanya ke bahaya membeda bahaya kayak awas beda motor lebet mikir nah ini kan bahaya sampai orang yang ngelakuin kak dito saya ngelakuin akhlak saya bagus kan itu menabi berinteraksi dengan kelaban bagus maka orang kan itu bisa iarap jadi orang saya beja badan dunia juga orang kan itu bakal beja selamat badan akhirat. Oke sampai kajian Nabi kawan ada pun apa ma min syai'in yudau fil mizan atqal bin husnil khuluq ya pun kajian Nabi ada perkara saya sabek nih tembangan kenceran kan tembangan amal kenceran. Mereka saya lebih berat tentang husnul khuluq. Amal napa saos nih kan. Nabi etembang bi husnul khuluq akhlak saya bagus nih kan. Akhlak saya bagus nih kan lebih tinggi. Jadi orang saya andi akhlak saya bagus kencerna raja. Kencerna banyak yang akhirat aku. Tapi ada bagian apa? Orang seandi akhlak sebagus kak itu bakal oleh derajat orang seahli sholat, bakal oleh derajat orang seahli pasar. Jadi orang seahli orang seakhlak bagus kak itu haja andi ganjaran ahli pasar, sunat ahli sholat sunat, kan? Melebihi mereka. Makanya utama orang saya berakhlakul karimah kan. Penting akhlak itu. Penting akhlak itu. Sampai ada lagi al-adab fauqal ilm. Adab akhlak itu di atas ilmu. Di atas ilmu.
Jadi makai baju orang alim tapi tadi akhlak ada regana. Beda orang tak alim tapi akhlak lebih bagus. Ini kan lebih berharga ketimbang orang alim saya ada akhlak. Sampai taman Imam Syafi'i tadi tahu ada bu. Taman ada bu seneka. Pola li Malik ngocak dan kok tangkuru. Jika itu Imam Malik. Ada bu seneka. Ya Muhammad, Muhammad. Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milha wa adabaka dakiko. Imam Syafi'i, ketika ilmu katanya milha, hajak buje. Tak usahnya banyak ilmu ni sekonek ni. Tapi wa adabaka dakiko. Tapi tata krama kakek, akhlak kakek, setiaki haja tepung, pebanyak. Nah, gambaran sini kan agak gambaran hebuna Imam Syafi'i kan. Pian mengebai jajan kan mesti tak lopot dari tepung dibuje ya. Nah, ini kita menhebuna Imam Syafi'i ini kan pebanyak tepung, bujenya secukupnya. Nek pas mon adon pas kakan jadi jajan nyaman apa tak nyaman? Jajal beli. Bujen apa banyak? Tepung sekone, gurih, ada mana sana? Tuh kira nggak orang alim tapi tak di akhlak ancol. Ada nilainya. Mau Allah ada nilainya. Apa boleh mau guna besar? Enggak. Tapi mau ada orang akhlak bagus, ilmu sekone cukup lah. Tapi akhlak bagus senang gaul, tapi orang senang. Tapi kanjeng Nabi kan itu andi apa derajat strategi kan itu karena akhlaknya bagus. Sampai alam sana Allah Subhanahu wa taala pada dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Cuma kakek Muhammad seandi akhlak seaku. Ya, juga Imam Malik teman ada musnah kan. Deka orang Quraisy. Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Ajar tata krama dulu sebelum ajar ilmu. Nah, karena bil adab kelebihan tata krama ilmu kan itu bisa pahami, bisa saya. Mun orang kan itu belajar ilmu tapi tak belajar akhlak dulu, ancur. Kita kena lebih jajan kelaknya kan lebih banyak hujan nabi ditepung. Tapi Ibnu Mubarak kan itu ajar adab kan itu ajar akhlak kan itu selama 30 tahun. Ibnu Mubarak ajar adab tata krama akhlaknya selama 30 tahun. Begitu mare sempurna ajar akhlak baru itu sakit nyari ilmu neng 20 tahun. Nah, kan? Jadi lebih banyak tata krama dan ilmu. Nah, hajat jajan gila kali itu banyak tepungnya, bujinya secokok. Sampai bisa kajian Nabi, teman aja bu, teman tanya lagi, sarang para sahabat kajian Nabi. Napa amalan apa kajian Nabi? Sebanyak memasuk manusia dekat surga. Maka kajian Nabi aja bu, takwa Allah wa husnul khuluq. Sebanyak memasuk manusia dekat surga ya jadi ya takwa dekat Allah Subhanahu wa taala sareng husnul khuluq. Ya, karena mau ada orang takwa dekat Allah tapi tadi akhlak tak bisa. Dua-duanya kan kudu gandeng nih. Orang takwa to tadi akhlak tak bisa masuk surga. Orang andi husnul khuluq to andi akhlak seperti tapi tak takwa dekat Allah tak bisa masuk dekat surga. Nanti sebenarnya masuk surga berduanya kan tak kena kepesa. Maka dalam hadis itu ada dua kenapa? Ittaqillah haitsu makunta wa adbi sayyi'ata alhasanata tambuha terus wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka sebenarnya masuk dekat surga yang tiga itu takwa Allah sareng husnul khuluq. Juga kajian Nabi teman aja bu khiyarukum ahsanukum akhlaqo. Gus bagusnya kayak kapi ya jadi orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi orang yang paling bagus akhlaknya itu orang yang paling bagus. Juga kajian Nabi teman aja bu afdhalu ma uqiyal mar'u al khuluqu
al khuluqul hasan. Afdalu ma yal mar'u al khuluqul hasan. Utama-utamana napa peparingna Allah dek ka manusia dari itu napa khuluqul hasan, akhlak saya bagus. Akhlak saya bagus. Sampai Al Hasan, Sayyidina Hasan kali itu tomat ada bunga neka. Sapana orang saya beri wajah saya ganteng. Pas saya beri akhlak saya bagus. Terus saya beri orang bine saya solihah. Maka orang dia ongku-ongku beri napa? Perkara saya paling bagus saya badan itunya badan akhirat. Tahu nih saya rasa anjing neka. Orang saya ganteng, akhlaknya bagus, andi bine saya solihah. Ya benar orang yang ganteng, andi akhlak bagus, bine tak solihah ya. Repot saya oleh itu. Tiba ada tapi jarang nih. Nah juga ada bagi dalam hadis kisah Nabi Muhammad SAW ada bu, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurna iman orang mukmin tidak itu Nabi akhlaknya bagus. Nabi akhlaknya bagus. Bukan Imam Junaid tadi itu ada bu. Empat perkara tadi itu bisa ngangkat dekat derajat orang tadi itu dekat derajat setinggi. Walaupun orang tadi itu ilmu sepone. Walaupun orang tadi itu amal sepone. Nah, nek perlu kalau sampai tadi itu. Amal boleh sepone, ilmu sepone lagi. Tapi bisa angkat derajat setinggi. Napa nih? Menabi orang tadi itu anti empat perkara tadi. Situng nek itu al-hilim, bijaksana, sabar. Tak gampang ngamuk, tak gampang belis, tak dendam. Hilim. Itu. Nomor 2, tawadhu, tak sombong, rendah hati. Nomor 3, sakho, lambe, tak medit. Nomor 4, husnul khuluq, akhlaknya bagus, sopan, santun. Juga ada bagi yang dalam hadis kata Nabi Adabu khoslatani la yakunani fi mu'minin su'ul khuluq wal bukhl. Perkara dua neka tak ada neng orang mukmin neka. Tapi orang mukmin sempurna. Men orang mukmin sempurna neka tak ada perkara dua neka. Napa? Su'ul khuluq. Mun orang neka iman sempurna, orang mukmin kan orang Islam kan sempurna iman, maka pasti orang kali itu akhlaknya bagus. Dan nomor 2 napa sih mesti? Wal bukhlu. Tak ada orang mukmin bakhil medit kan tak ada. Itu ada orang mukmin medit berarti imannya tak sempurna. Fudal bin Iyad tadi itu teman ajabu. La ayyashabani fajirun hasanul khuluq ahabbu ilayya min ayyashabani abidun sutul khuluq. Engkau lebih senang andikan orang jahat, bajingan, tapi akhlaknya bagus. Tenembel andikan ahli ibadah, tapi akhlaknya coba. Aneh kan? Sampai kan mesti beda. Ini serikat juga mesti beda. Beda orang bajingan, maling, tapi akhlaknya bagus. Sampai semua sokan dari mereka. Kalau akhlaknya bagus. Beda orang ahli ibadah, sholat berjamaah pada masjid, tapi akhlaknya coba. Pasti tak seneng kan gitu. Pasti lebih seneng akan candi orang jahat tapi akhlaknya bagus. Mereka jangan hujan beliau kan. Mereka beda cerita dari Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi tadi itu andi bine, tadi itu sayyiatul khuluq. Coba akhlaknya. Mau ngomong mereka kasar, nyake aki dekat hati salah kena. Syakik Al-Balkhi dekat termasuk orang alim beli nih. Pas tanya aki sarang santri. Syakik Al-Balkhi. Anak pesampean meta peged bae binene sampean. Jeneng binene sampean kecolon rosak. Coba akhlaknya, nyake aki atene sampean. Macam peget bae napa sedang dunia tak selebar daun kelor, kita punya orang bina saya lebih bagus dari mereka.
Napa jawab Syakib Al-Balkhi? Lah montang bina aja akhlaknya coba. Terus engkau ria akhlaknya bagus. Lah terus mon engkau meged datang bina aja ya maka engkau norok coba dia tang akhlak dia. Mereka orang raja nih Pak. Mon kulit sampai tak kuat nih roneka gitu. Mau nanti bina ngane kah? Lebih lain apa kita orang sampai gitu. Anak ada bunga anak. Namun kok meged ya berarti kok norok coba dia akhlak. Ben boleh. Mon bengko ketang bina dia kok takut. Kok takut? Takut apa? Takut ada orang yang enggak tentang bina aja karena akhlaknya coba. Ada sekilam ngebina tak nesar. Jadi ini letak begitu kalau. Bersabar lagi nih kok. Nggak nih. Juga ada cerita kan. Ada orang tadi itu sowan dekat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, mereka abadul karena dekat Sayyidina Umar tentang bina kan nyocot kereng kan. Nah, abadulnya dekat Sayyidina Umar. Empor mangkat dekat dalam Sayyidina Umar. Begitu masuk dekat dalam Sayyidina Umar udah bang ada Sayyidina Umar keluar. Kita keluar Sayyidina Umar. Pas ternyata mereng. Orang kasih itu mereng bini Sayyidina Umarnya kan nyocot ini kan. Mau ngamuk di Sayyidina Umar. Cak ngoceh sebarang ternyata bini Sayyidina Umarnya kan lebih salah terhadap bini nah. Orang enggak gitu. Lebih salah. Tapi Sayyidina Umar ngetek kok. Tak jauh sekali Sayyidina Umar. Akhirnya apa? Yang orang enggak gitu. Engkau dia nak dia abadullah dari Sayyidina Umar tentang bini saya nyocot, saya jahat. Ya ternyata bininya Sayyidina Umar, bininya seorang Amirul Mukminin, seorang presiden, ternyata lebih salah tentang bini. Aduh ada guna nih Pak. Mulai akhirnya Pak. Mulai pas ketengah Sayyidina Umar ya Allah saya Sayyidina Umar. Ya bener apa ya? Entar kan kok. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Perlu apa? Sampun kula amatur tentang cobaan akhlaknya bina kula, kejahatnya bina kula, mengocain kula neka aduh pun ladan badan. Nah, tapi ternyata kula mereng rajin panjenengan juga nggak neka bahkan lebih parah. Jadi kula abeli Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ada budak orang laki-laki itu. Engkau bocah dia, tanggung kok nesta kok dini depan bang tanggung kok. Karena wajibnya orang bina aja dan kok dia banyak. Orang bina dia tukang masak tangkakan, tang makanan. Tukang ngombe roti, masak dia. Terus saya metenang dekang ate, saya bisa metenang dekang ate kok mentero ada orang bini lain, saya bisa ngelatinin kok sampai tak berbuat haram ya tang bini ngelatinin kok sampai tak ngelakuin dosa. Ben boleh saya tukang bekombe tang kelambi ya tang bini, saya nyosoin tang anak ya tang bini. Maka itu adalah semua orang. Jadi Umar sebenarnya. Kadang-kadang itu benar-benar nero aktor ya. Nanti bila saya katakan nero Sayyidina Umar. Sadar ya bahwasanya wajib orang bina dan orang laki mereka berminyak. Jadi semakin itu tas moraki. Bentuknya akhlak kalau seperti tore pesai male kalau seperti dengan bisa masuk surga kelaban akhlak saya bagus. Sukan orang jadi orang saya takut dekat Allah supaya kalau masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi taklero melakukan dosa tore esertain torbitain kelaban melakukan kebagusan kelaban banyak sodako, banyak sholat sunat, banyak asa, banyak baca istighfar, banyak baca sholawat, banyak baca Al-Quran. Moga-moga kalau cerita termasuk orang-orang saya bisa ngelakonin
Jadi orang saya takut dengan Allah Subhanahu wa taala bisa ngelakonin lebih kepada ngelakonin bisa nurut aki kelakuan saya pelaku sehingga bisa nyeporo mereka dosa saya kelakon juga macam bisa ngelakonin jadi ngelakonin akhlak saya fokus supaya bisa dengan jadi ada surga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin al-fatihah.